Oke, sudah 24. Mari kita mulai saja ya. Ini videonya dipakai untuk kalian yang mungkin pada saat KBM ketinggalan atau kalian lebih suka untuk belajar dengan melihat audio dan video, Pak Antar sediakan arsipnya untuk kalian di YouTube ini. Kita akan mulai. Kita akan melanjutkan pertemuan sebelumnya, yaitu pengaruh perubahan interaksi ke ruangan karena faktor alam. Faktor alam itu ada iklim, geologi, dan ketersediaan sumber daya alam. Pada nggak jawab. Yang lain kemana ini tidak dijawab. Oke, kita lanjutkan. Baru 18 orang yang jawab. Perubahan ruang dan interaksi antar ruang karena faktor alam. Jadi kondisi alam di negara anggota ASEAN itu berbeda-beda satu sama lain, maka dari itu dibutuhkan kerjasama dalam berbagai bidang. Nah, hari ini kita akan melihat faktor apa saja yang bisa menimbulkan interaksi itu. Jadi karena sumber daya alamnya berbeda-beda, iklimnya meskipun sama tapi karakteristiknya juga beda-beda. Secara geologi mirip-mirip, tetapi mineralnya, hasil tambangnya ada perbedaan sedikit. Jadi hari ini sebelum kita mengenali interaksinya, kita akan mengenali dulu secara umum iklim, geologi, dan ketersediaan sumber daya di alam di ASEAN seperti apa. Nah, karena letak yang kurang lebih berdekatan, seluruh negara ASEAN, kecuali negara Myanmar, itu memiliki iklim tropis. Iklim tropis ini mempunyai dua musim, yaitu musim hujan dan kemarau. Dan bisa terjadi seperti ini itu karena disebabkan oleh angin muson, baik itu muson barat yang menyebabkan musim hujan, serta muson timur. Muson barat bertiup dari arah selatan ke utara, sementara muson timur bertiup dari utara ke selatan. Tapi karena adanya perilaku manusia yang aneh-aneh, ya,
tidak menjaga bumi dengan baik, ini bumi mengalami pemanasan global atau sering kalian dengar istilahnya global warming, dan dari situ juga muncullah berbagai macam bencana alam, baik yang disebabkan karena perilaku manusia atau juga bencana alam yang tidak dapat kita cegah. Kita akan lihat contoh-contohnya. Nah, ini adalah gambaran angin muson barat dan muson timur. Oke, kita tunggu jawaban dari pertanyaan ini. Negara anggota ASEAN yang memiliki iklim tropis adalah, pilihannya adalah Indonesia, Myanmar, Singapura, dan Malaysia. Siapa nih yang belum jawab? Leonita. Sorry. Suli. - 23 dari 27. Siapa nih 3 orang yang gak ada nih? Oke, kita akan lanjutkan. Angin yang menyebabkan musim hujan apa tadi? Apakah muson barat ataukah muson timur? Wah, kira ini kayaknya ada masalah nih. Azarel, VB, Paula. Ayo, dijawab. Suli, Haprida, VB sama Leonita nih nggak jawab-jawab nih. Oke, lanjut. Oke, jadi Mantar butuh pendapat kalian. Ini kita lihat nanti pendapatnya gimana. Perilaku manusia yang seperti apa yang dapat memicu pemanasan global? Kok jawabnya iya doang? Yang seperti apakah? Buang sampah sembarangan. Oke, boleh. Fiona. Polusi banyak rumah kaca. Oke, rumah kaca. Benar. Kita tunggu jawabannya. Menebang pohon secara liar dan berlebihan. Oke. Tidak usah panjang-panjang. Intinya saja. Bakar hutan, menebang hutan, memakai kendaraan. Oke. Ya, sudah menjawab. Tunggu dulu ya.
Buang sampah sembarangan. Oke. Tidak menjaga lingkungan, buang sampah, buang pohon, reboisasi. Oke, benar. Memakai AC, bawa rumah kaca, menggunakan AC 24 jam. Menggunakan kendaraan bermotor, AC, buang limbah sembarangan. Oke. Wih, pakai caps lock. Menebang pohon secara sembarangan, tidak menanam balik pohon. Banyak pakai kendaraan bermotor. Oke. Supri Borneo. Wih, polusi. Buat rumah kaca, efek rumah kaca. Oke. Dua-dua dari 29, satu orang doang yang nggak ada. Ayo, siapa nih yang belum jawab? Kevira, menebang pohon sembarangan, hutan ditebang, jadikan perumahan, rokok, AC berlebihan, oke. Karbon CO2, karbon CO2 tuh karbon dioksida, polutan, gas rumah kaca berkumpul di atmosfer, oke. Efek rumah kaca juga, ketidakpedulian, ya benar. Which? Adakah yang masih menjawab? 1 menit, oh masih ada, untung belum di next. Oh ini jawab lagi atau gimana nih? Oh enggak, Juan Jose cuma jawab ya. Juan Jose, Juan jangan cuma jawab ya. Oke, lanjut deh. Masih 3 orang, nggak apa-apa. Gambar yang akan kalian lihat berikut ini adalah bencana yang sering kali terjadi di wilayah negara anggota ASEAN. Kita akan lihat gambar. Gambar yang pertama adalah gambar bencana kekeringan. Nah, ini juga mungkin pernah terjadi di sekitar kalian atau kalian pernah melihat beritanya. Kemudian bencana angin badai, ini ada di sekitar pantai nih, sehingga mempengaruhi air yang ada di pantai. Kemudian kalau kita lihat pohonnya di situ sampai terbawa angin kayak gitu. Banjir, nah ini sudah pasti. Kalian sering melihat di berita TV nasional, ya, terutama di daerah-daerah yang padat penduduknya, itu nggak memperhatikan pembuangan air atau di daerah-daerah yang cekungan, itu biasanya sering terjadi banjir, yang dekat sungai juga. Ini kalau kita lihat gambarnya ini contoh Indonesia nih kayaknya nih ya. Tapi kok malah pada happy nih kayaknya banjir nih, senyum-senyum semua nih. Kemudian gunung meletus. Pada saat lavanya keluar nih, gambarnya bagus banget ya.
Kita lihat apakah dari antara kalian ada yang sudah pernah mengalami bencana yang tadi kita lihat contoh gambarnya. Bisa memilih lebih dari satu nih. Ada banyak ya, puji Tuhan belum pernah merasakan, tetapi kalau kita lihat juga nih, banyak juga yang sudah pernah mengalami banjir, kekeringan ada yang sudah pernah, topan nampaknya belum, gunung meletus ada yang udah pernah, wow. Oke, 30 orang masuk semuanya nih berarti. Kita akan lanjutkan. Syukurlah separuh dari kalian ini menjawab, sebagian besar belum pernah merasakan ya. Kita akan sharing-sharing nanti. Oke. Ini mudah sekali, jadi ada gambar, memilih gambar apakah itu? Contoh bencana apa? Apakah gempa bumi, badai, kekeringan, gunung meletus? Mudah sekali. Aduh, sayang banget nih kalau ada yang nggak jawab nih. Ini kayaknya bermasalah sama koneksi nih. Aprida. Oke. Aprida. Leonita nih, nggak jawab. Angela. Oh, baru. Oh, Leonita. Oke. Ada 2. Oke, kita akan lanjutin. Jadi ini ada capture dari Wikipedia tentang topan Haiyan yang terjadi di tahun 2013 di Filipina. Jadi karena mereka terletak di sekitar Samudra Pasifik ya, jadi daerah mereka sangat mungkin terkena siklon topan. Nah, ini lumayan banyak korbannya, ada 6.300-an karena kecepatan anginnya sangat luar biasa kencang, 230 km per jam. Itu kalau dilihat di gambar tuh, sampai kapal yang di dermaga tuh sampai naik seperti itu, kemudian kerusakan yang ditimbulkan sangat parah. Wilayah terdampak tidak cuma Filipina, tapi juga sampai Hong Kong, Vietnam, dan beberapa negara lain. Lanjut. Apa yang bisa kalian lakukan untuk mengurangi dampak kerusakan bencana karena angin topan? Kita lihat pendapatnya. Buat bangunan yang kokoh, oke, boleh. Dengan menyimpan pemberat. Wih, gimana tuh caranya tuh? Tidak membuang sampah sembarangan. Kok tidak membuang sampah sembarangan terus? Berdoa, berteduh di tempat pengungsian, oke. Tidak buang sampah, bikin bangunan yang kuat, biar nggak terbawa angin. Boleh. Bikin penghalang tembok untuk menghalau, pemecah ombak maksudnya kali ya. Bikin rumah, oke, yang kokoh. Membangun bangunan anti badai. Wih. Tembok besar untuk menghalang tsunami. Wis. Memperkuat fondasi, berusaha memprediksi. Oke. Menyumbang dana, memberikan dana untuk merapikan bangunan. Ini setelah bencananya berakhir ya. Bikin banyak selokan, nggak buang sampah sembarangan. Berdoa meminta pertolongannya, saya taunya cuma itu. Nggak apa-apa, penting itu. Tapi kalau di pelajaran IPS harus disertai tindakannya nih lain kali ya. Jadi tidak hanya berdoa, tapi apa tindakan nyatanya.
pelajari hal yang harus dilakukan saat menanggapi. Oke, jadi belajar ya. Kalau ada bencana tuh harus ngapain evakuasinya. Oke, kita tunggu. Masih ada beberapa yang belum berpendapat. Ini sepertinya banyak yang ini ya refer ke penanggulangan banjir tuh. Padahal topannya berhubungan dengan angin ya. Masih ada kah? Tanyakan dulu. Tidak membuang sampah sembarangan lagi, kalau sudah ada tanda-tanda langsung mencari tempat aman. Oke. Buat struktur bangunan yang mampu bertahan terhadap daya angin dan buat tempat sebagai tempat penampungan. Oke. Daerah rawan angin perlu ada standar bangunan. Oke. Oke, bisa melakukan penghijauan untuk meredam gaya angin, memperkuat pengamanan, sehingga apa nih? Benda-benda yang dapat diterbangkan angin, itu bisa diamankan. Jadinya ntar nggak bahaya ya. Oke, kita lanjutkan. Lanjut. Oh iya, aku nggak kasih diem-diem aja sih, malah nonton video doang Pak Antar nih. Ini adalah penampakan erupsi Gunung Merapi yang terekam beberapa waktu yang lalu, tepatnya di Kamis 13 Februari 2020, kira-kira jam 5. Jadi kalau kita lihat itu ada kepulan, kalau orang sana tuh menyebutnya wedus gembel ya, itu ada campuran asap yang dalamnya ada pasir, batu, terus di bibir kawahnya itu ada lavanya. Dan ya untungnya kalau ini bisa diprediksi dikit-dikit lah ya, jadi bisa diketahui peningkatan aktivitas oleh gunung berapi tersebut, sehingga para penduduk diusahakan kalau statusnya sudah naik itu dievakuasi ke tempat yang aman. Ya meskipun tidak bisa dicegah, paling tidak bisa diketahui aktivitasnya sehingga tidak menimbulkan banyak korban jiwa. Nah, ini statusnya waspada sudah diinformasikan ya. Kemudian kalau sudah normal, barulah penduduk bisa beraktivitas seperti biasanya. Oke, kita akan lanjutkan. Maka videonya dapat terlihat dengan jelas. Kita lihat, ini slide pertama yang ada videonya. Oh, ada yang nggak terlihat video sama sekali. Oke. Oke, mayoritas lancar ya. Oke, kita lanjut saja langsung. Lanjut. Apa yang bisa dilakukan setelah terjadi bencana gunung berapi? Apa nih? Pamulang tidak ada sih, jadi mungkin kalian hanya bisa membayangkan atau kalian pernah membaca atau
Mungkin saat kalian berkunjung ke daerah lain atau kalian kebetulan ikut program dari komunitas kalian, gereja kalian, mungkin ada yang udah pernah. Nah, itu benar tuh, memberikan sumbangan, menanam tumbuhan karena tanahnya jadi subur. Oh ya, itu salah satu dampak positif setelah meletusnya gunung berapi, mendoakan dan membantu dengan cara menyumbang. Oke, boleh. Membangun lagi perumahan yang baru. Membantu, oke. Pinter-pinter nih, meskipun Pamulang nggak ada gunung berapinya. Evakuasi, oke. Memberikan sumbangan, mendonasikan pakaian, pergi menjauh, bawa benda-benda penting. Ya, oke, bener nih. Membawa bantuan, tulisannya memberi bantuan kali ya, bantuan, kemudian evakuasi ke tempat yang aman, memberi makanan sembako untuk orang-orang, oke. Mengevakuasi penduduk yang tinggal di sekitar gunung berapi tersebut. Oke, caps lock terus nih Ian nih. Oke. Boleh. Bantu orang, udah tahu semua nih. Oke. Membantu, oke, semuanya. Pokoknya kalau membantu udah bener lah. Nggak boleh kita cuma diem aja ya. Nggak membangun, nih gimana nih? Nggak membangun, oh maksudnya kalau bisa jangan tinggal di situ lagi ya, karena rawan. Jangan bangun rumah di kaki gunung yang masih aktif, oke. Nggak apa-apa, nggak usah dikasih minta maaf. Orang pendapat tuh pasti bener kok. Membantu mereka jika ada yang rusak, oke. Menggunakan tanahnya yang subur untuk menanam. Tetap pantau informasi, lindungi pernafasan, pakai pakaian tertutup, cari tempat aman, komplit banget deh. Kayak Vira. Oke, kita tunggu sebentar lagi. Mungkin ada yang belum menjawab. Oh, masih ada tuh, Supri. Membantu dan menyumbang sembako pada penduduk sekitar, oke. Boleh, benar sekali. Hitung sampai 10 deh. Tuh, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Oke, lanjut. Oh, masih ada. Chris. Oke, masih ada lagi kan nih? Tuh, Fatma. Oke, tidak ada. Lanjut ya. Set. Oke, ini mungkin agak lama nih nyarinya nih ya. Kalian harus cari di buku atau di Google juga bisa sih ya. Pertanyaannya adalah oke. Ini butuh nyari nih. Cepet banget nih jawabnya. Matthew. Wih. Mantap. Yang lain mungkin harus searching dulu. Bisa di zoom kan ya? Bisa. Manakah pasangan yang benar? Apakah 1B, 3C, 8A, dan 11F?
Ya, saya salah pencet lagi. Siapa nih? Nggak apa-apa. Masih ada pertanyaan yang lain. Jangan dikasih tahu. Felis, Haprida, Azarel, Casey, Felicia, siapa sih? Felicia, oke. Haprida, Azarel. Haprida, Azarel. Oh, Azarel udah. Niel. Niel. Oh, Haprida lagi nih. Vincent, Supri, Esther. Oh, Supri udah. Siapa lagi tuh yang udah? 1 menit lagi ya. Oke, 1 menit lagi ya. Di Farel nih, kenapa ini Farel? Oh, Farel. Oke, lanjut. Nggak bisa dipencet. Oke, panik. Lanjutkan. Silakan di play videonya. Aduh, ada iklannya. Ya, ini ada video dari Kompas ya. Karena audionya nggak kebaca nih. Jadi ada salah satu liputan berita di Freeport, di Papua. Ini ada salah satu ruang operasi mereka yang mengontrol mesin-mesin yang ada di bawah tanah dengan ruang kendali jarak jauh. Jadi seperti seolah-olah sedang main game.
Oke, lanjut. Siapa sih ini tidak terlihat video sama sekali terus ya? Oh alah, mati jaringan. Oke, lanjut. Jadi ini adalah daftar ini ya, hasil-hasil sumber daya tambang yang ada di negara-negara di ASEAN. Kalau kita lihat di situ hampir seluruh negara itu punya sumber daya alam tambang, kecuali Singapura. Ya kalian tahu sendiri kenapa, karena wilayah mereka relatif sempit dan kebanyakan digunakan untuk industri, tempat tinggal, perkotaan, sehingga tidak punya barang tambang. Oke, kemudian di situ juga ada keterangan antara satu negara dengan negara lain tentunya beda-beda, maka dari itu terjadilah kegiatan ekspor dan impor, jual dan beli untuk melengkapi kebutuhan sumber daya tambang masing-masing, dan yang diperjualbelikan ini, yang diekspor imporkan itu bisa berupa barang jadi ataupun bahan-bahan mentah. Silakan berpendapat. Selain Indonesia, aduh hasil tambangnya nggak disebutin, Juan. Hasil tambangnya apa? Niel. Kita tunggu jawabannya. Aduh, negaranya doang ini yang disebutin. Oke. Oke. Masih adakah yang ingin menjawab?
Oke, kita akan segera lanjutkan. Kayak Vira banyak banget semuanya nih. Oke, lanjut ya. Wih, caps lock. Ian caps lock terus. Capek ngetiknya nih pasti semuanya. Udah nih, slide terakhir. Contoh sumber daya alam. Kok nggak ada yang jawab? Mineral semua nyebutinya. Aduh, harusnya pertanyaannya diganti nih selain Minerba nih. Oke, itu aja mungkin recordnya Pak Antar beritiin. Terima kasih yang sudah melihat recordnya ya. Selamat belajar, semoga ini bisa menjadi arsip kalian.